Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Salam. Dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Almanak GKI untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun sebelum kita merenungkan firman ini, marilah kita berdoa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, dan kuatkan kami untuk dapat melaksanakan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada Lukas 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-38 ini, Yesus memberikan nasihat kepada kita supaya berjaga-jaga. Saya tidak akan membacakan nats ini secara keseluruhan, saya hanya akan membaca nats yang ke-34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak, Ibu, saudara, kalau Bapak Ibu membaca teks ini secara keseluruhan, maka di situ ada beberapa nasihat dari Yesus dalam rangka kita menanti kedatangan Kristus yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagian ini adalah merupakan bagian daripada pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Di dalam pengakuan iman kita dengan sangat jelas kita mengatakan bahwa setelah Yesus naik ke sorga, maka nanti Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ini pasti akan terjadi. Namun Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu kapan Ia akan datang yang kedua kalinya. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu kapan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Hanya Bapa yang tahu kapan Yesus akan datang. Oleh karena itu, saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa karena tidak diketahui kapan waktunya Yesus itu datang, tetapi Ia pasti akan datang, maka kita diminta agar supaya kita berjaga-jaga. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan berjaga-jaga di sini? Pertama-tama Yesus mengatakan kita harus berjaga-jaga dengan tetap beriman dan setia kepada Kristus. Oleh karena itu Yesus mengatakan, janganlah kita hidup dengan hawa nafsu kita,
dengan keinginan daging kita, dengan berpesta pora, dengan segala kemabukan kita, dan janganlah kita mengutamakan kehidupan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa demikian, saudara? Karena hal-hal yang seperti itu tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan berlawanan dengan firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita pada saat Yesus datang yang kedua kali, maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang tidak setia. Dan itu berarti kita akan dibinasakan. Kita tidak akan beroleh keselamatan. Hal yang kedua, Yesus mengatakan bahwa harus rajin berdoa. Nah, kenapa kita harus rajin berdoa, saudara? Maksudnya ialah supaya dengan kita rajin berdoa, maka Yesus akan menjaga kita, menolong kita, menguatkan kita, dan akan menghindarkan kita dari berbagai macam cobaan iblis, cobaan dunia ini yang dapat menjatuhkan iman kita. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 14 ayat 38, di situ Yesus dengan jelas mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya di sini, saudara, kita harus rajin berdoa karena kita orang yang lemah. Jadi untuk bisa menguatkan kita di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kesetiaan kita kepada Yesus, maka kita harus rajin berdoa. Itulah satu-satunya yang bisa menguatkan iman dan pengharapan kita. Semoga di dalam penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua, kita dapat senantiasa sungguh-sungguh berjaga-jaga, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan terus dengan setia, dengan tekun berdoa. Sehingga dengan demikian, apabila tiba-tiba Yesus datang, kita ditemukan dalam keadaan yang taat dan setia kepadanya. Dengan demikian, kita akan memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kuatkan kami untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, agar supaya apabila Engkau datang kembali, kami boleh ditemukan sebagai hamba yang setia, hamba yang taat, sehingga dengan demikian kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.